Bab 389 Cinta Tiada Penyesalan. Pada saat kritis ini, Tuan Muda Silan, yang awalnya berdiri di bawah panggung, tiba-tiba melompat ke panggung Qianlong dan berdiri di depan Warrior Yang. Warrior yang sedikit mengernyit dan hendak berbicara, tetapi Tuan Muda Silan yang duluan berkata, "Dia, sisihkan untukku." Warrior yang terkejut, dan kemudian berkata, "Apakah karena Desi Nangong?" Tuan Muda Silan mengangguk. Warrior yang berkata, "Dibandingkan kekuatanmu dengan Desi Nangong, siapa yang kuat dan siapa yang lemah?" "Sama saja, hampir sama," kata Tuan Muda Silan. "Dia adalah alam spiritual sekarang, dan bagaimana denganmu? Alam pemenang. Kalau begitu kamu ingin cari mati." Warrior yang menatap langsung ke Tuan Muda Silan, dengan sedikit kemarahan di matanya. Meskipun dia tidak memiliki persahabatan yang mendalam dengan Tuan Muda Silan di depannya, tetapi setelah bergaul beberapa hari ini, setiap orang memiliki persahabatan tertentu satu sama lain. Meskipun semua orang tidak mengatakannya dengan jelas, dia percaya bahwa Tuan Muda Silan di depannya juga menganggapnya sebagai teman. "Tahu." Tuan Muda Silan mengangguk. "Kalau begitu kamu masih..." Tuan Muda Silan tertawa kecil, menyela Warrior Yang, lalu berkata, "Tahukah kamu? Desi selalu mengatakan bahwa aku tidak berguna, aku pengangguran, aku tidak dewasa, aku tidak setenang dan sedewasa Warner Lee, dan bilang aku tidak berusaha keras seperti dia, mengatakan aku tidak." Pada titik ini, Tuan Muda Silan menggelengkan kepalanya dan tertawa kecil dengan senyum pahit, berkata, "Tapi dia tidak tahu, aku sangat mencintainya, alasan mengapa aku bersusah payah kultivasi, aku hanya ingin menyusulnya dan memenuhi syarat untuk bersamanya, dia tidak tahu bahwa alasan mengapa aku menjadi pengangguran hanya demi untuk bersamanya. Dia juga tidak tahu bahwa alasan kenapa aku berkeliaran hanya untuk membuatnya bahagia saja. Tapi bagaimanapun juga dia tetap memilih Warner Lee. Kalau begitu, kamu masih mau mati untuknya?" kata Warrior Yang. Tuan Muda Silan mengangguk dan berkata, "Aku hanya ingin membuktikan satu hal lagi, yaitu Silan masih bisa mati untuknya, bahkan jika dia tidak mungkin tahu." Warrior yang terdiam. Dia tidak bisa mengatakan bahwa Silan itu bodoh, dia juga tidak memenuhi syarat untuk mengatakan bahwa Silan itu bodoh, dan dia tidak bisa menemukan alasan untuk menolak permintaan Silan. Cinta, kata ini benar-benar membuat orang saling sehidup dan semati. "Tenang, aku Silan tidak terlalu lemah." Pada saat ini, Tuan Muda Silan tiba-tiba tersenyum. "Meskipun dia sangat kuat, aku juga memiliki beberapa kartu andalan." Berbicara tentang ini, dia terdiam beberapa saat, lalu berkata, "Jika aku mati, bantu aku." "Katakan." Silan menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Bantu kuburkan aku di tempat dia meninggal." "Dia dulu bilang aku menyebalkan, biarkan saja menyebalkan. Aku akan mengganggunya setiap kehidupan, toh sekarang dia tidak bisa menolak." Haha. Selesai bicara, Silan berbalik dan menatap Bravo. Dengan gerakan pergelangan tangannya, kapak besar bergagang panjang muncul di tangannya, dan energi hitam keluar dari tubuhnya, dan kapak besar mengarah ke Bravo. Bravo menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku benar-benar tidak mengerti, mengapa kamu begitu bodoh? Apakah layak mati untuk seorang wanita yang tidak mencintaimu? Kamu tahu, hidup itu berharga. Jika kamu mati sekali, itu akan hilang. Siapa butuh kamu terlalu banyak bicara?" Dengan teriakan kemarahan, sosok Silan bergerak, dan langsung datang ke wajah Bravo, dengan suara angin kencang pecah dari kapak raksasa di tangannya. Kekuatan semut. Jari giok Bravo bergerak sedikit,
Kapak raksasa Silan tiba-tiba dipantulkan oleh kekuatan aneh, dan Bravo menekannya, meninju di dada Silan, dan Silan tiba-tiba menyemburkan darah dan jatuh. Selain itu, Irene An menggelengkan kepalanya sedikit. Semua orang di lokasi terdiam, semua orang bisa melihat bahwa Tuan Muda Silan sama sekali bukan lawan Bravo. Jika keduanya adalah alam yang sama, masih ada sedikit harapan. Namun, saat ini Bravo sudah menjadi alam spiritual, ini benar-benar perbedaan langit dan bumi. Tuan Muda Silan ini hanya mencari kematian. Setelah beberapa lama, Tuan Muda Silan berdiri perlahan, dan begitu dia berdiri, seteguk darah menyembur dari mulutnya lagi. Menyeka darah dari sudut mulutnya, mata Tuan Muda Silan memancarkan warna yang mengerikan, dan dengan gerakan pergelangan tangannya, 3 jarum emas panjang berukuran 5 inci muncul di tangannya. Melihat jarum panjang di tangannya, mata Silan bersinar dengan tekad, dan kemudian dia memegang 3 jarum lagi dan menancapkannya di tengah alis dan kedua pelipisnya. Bang! Nafas mengerikan keluar dari tubuh Tuan Muda Silan. Nafasnya tidak lemah sama sekali, nafas master alam spiritual, bahkan lebih tinggi. Metode rahasia secara paksa meningkatkan alam. Bravo menggelengkan kepalanya, dan berkata, sepertinya kamu benar-benar ingin mati, dan kamu benar-benar menggunakan metode rahasia yang melukai akar ini. Sayangnya, kamu pikir kamu bisa membalaskan dendam orang yang dicintai dengan cara ini. Sungguh konyol. Kamu banyak omong kosong. Dengan teriakan kemarahan, Silan memegang kapak raksasa dan bergerak, menembus udara dalam sekejap. Kapak raksasa di tangannya menghancurkan kepala Bravo. Pukulan ini secepat kilat, dan kekuatannya lebih dari 10 kali lipat lebih kuat. Sentuhan penghinaan muncul di sudut mulut Bravo, dan arus di telapak tangannya tiba-tiba meledak. Dalam sekejap, arus ungu menyelimuti dalam jarak beberapa puluh meter di sekitarnya. Di antara penonton, jantung warrior yang tiba-tiba menegang. Setelah beberapa lama, warrior yang menarik napas dalam-dalam, menggenggam erat pedang tulang naga, jiwa pedang pembunuh dengan tangan kanannya, dan mau tak mau perlahan meluap dari tubuhnya. Selain itu, Kelvin Mo menggelengkan kepalanya sedikit. Silan ini sangat bagus, tetapi celah dengan Bravo ini masih terlalu besar. Khususnya, Bravo ini jelas tidak mempertahankan kekuatannya. Begitu dia menyerangnya, dia meledakkan benda spiritual langit dan bumi dengan sekuat tenaga. Bagaimana Silan ini sanggup melawan? Setelah beberapa saat, arus menghilang, dan mayat hangus muncul di panggung Qianlong. Dibandingkan dengan dua lainnya, kamu sedikit lebih kuat, tapi sayang, masih terlalu lemah untukku. Bravo perlahan menggelengkan kepalanya, melambaikan tangan kanannya, dan listrik di lapangan tiba-tiba menghilang. Ketika melihat mayat itu, napas warrior yang menjadi tenang, dan berjalan perlahan ke panggung Qianlong. Melihat mayat yang wajahnya tidak lagi jelas, warrior yang menarik napas dalam-dalam, seolah-olah menekan sesuatu. Setengah berjongkok dan berbisik, jangan khawatir, aku akan menguburmu bersama kekasihmu. Selesai bicara, warrior yang melambaikan tangan kanannya dan menyimpan mayat Silan ke bawah panggung, lalu berkata, meskipun kita telah bertemu untuk waktu yang singkat, tetapi bagaimanapun, kita telah berjuang berdampingan dan dianggap sebagai teman. Karena adalah teman, maka dendammu, aku tentu akan membalaskan dendam untukmu. Lihat saja bagaimana aku membalaskan dendam untukmu. Selesai bicara, jiwa pedang pembunuh menyembur keluar dari warrior yang, nyala api tipis langsung menyelimuti pedang tulang naga. Pedang tulang naga di tangan, mengarah lurus ke Bravo, dan di ujung pedang, seberkas cahaya pedang menyambar terus-menerus. Tidak omong kosong,
warrior yang menghentak kaki kanannya ke tanah, dan seluruh panggung Qianlong bergetar hebat. Dengan bantuan dorongan besar dari tanah, warrior yang meledak dengan suara pecah, datang ke Bravo dengan pedang tulang naga menusuk tajam di tangannya. Ayun. Ujung pena raksasa hitam menitik ujung pedang warrior yang, dan ada keheningan sesaat, dan ada ledakan keras, bang, dan keduanya tiba-tiba berpisah. Pada saat ini, Bravo memiliki pena raksasa hitam di tangan kanannya, dan arus kilat ungu Qingyun di tangan kirinya. Di antara penonton, melihat pena raksasa hitam di tangan Bravo, alis Irenean sedikit mengernyit, tampaknya terkesan. Warrior yang bukanlah orang yang suka omong kosong, meskipun penasaran dengan pena raksasa di tangan Bravo, dia tidak cukup bodoh untuk bertanya. Dengan gerakan pergelangan tangannya, kotak pedang emas melintas di depannya, dan pikirannya bergerak, 200 pedang hitam naik ke langit. 200 pedang hitam itu tidak membentuk formasi pedang, tetapi semuanya menyatu menjadi satu, tumpang tindih bersama-sama untuk membentuk satu pedang super raksasa. Dengan jentikan jari, api hantu dari alam baka melesat keluar dan muncul di ujung pedang raksasa. Seluruh pedang raksasa, bang, dan tiba-tiba seperti terbakar, menjadi pedang api raksasa. Pergi. Dengan teriakan ringan, pedang raksasa itu melesat ke arah Bravo dengan ekor api yang panjang. Pada saat yang sama, warrior yang membanting kaki kanannya ke tanah, memegang pedang tulang naga, mengikuti pedang api raksasa dan menyerang ke arah Bravo dengan kencang. Mata Bravo sedikit serius, tangan kirinya perlahan memegang arus kilat ungu Qingyun di tangannya, dan saat berikutnya, dengan tekanan tiba-tiba, dengan ledakan, kilat ungu Qingyun yang tak terhitung jumlahnya langsung muncul di sekitar Bravo. Kemudian, Bravo menghadap warrior yang dan pedang besar itu ditebas dengan telapak tangan, dan dalam sekejap, arus listrik yang tak terhitung jumlahnya meledak seperti panah tajam. Mengejutkan. Semua orang di lapangan tercengang melihat pemandangan di atas panggung Qianlong, tabrakan dua benda spiritual langit dan bumi, mana yang lebih kuat. Antara Kaisar Pedang Warrior yang dan Master Misterius Bravo ini, siapa hidup dan siapa mati? Bersambung.